harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan kita semua. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Iza staroita bai'an fala tabi'hu hatta taqbiduhu." Jika kalian membeli sesuatu lalu ingin dijual, maka jangan kalian jual kecuali kalian telah menerimanya atau kalian telah menerimanya atau kalian telah menguasainya. Nah, sehingga pada saat akad jual beli antara BMB dengan penjual atau BMB dengan developer atau BMB dengan showroom dan lainnya, maka BMB pun sudah harus memiliki penguasaan terhadap benda tersebut. Mulai dari kunci rumah, karena kalau mobil bisa dipindahkan, tapi kalau rumah nggak bisa dipindahkan. Sehingga yang diperoleh adalah kunci rumah, lalu surat-surat, STNK dan lain sebagainya, nomor-nomor mesin, kalau itu kendaraan, kalau rumah, sertifikatnya dikopi, ditandatangan oleh si penjual, kwitansinya dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu penguasaan telah berada di BMB. Pada saat itulah baru BMB bisa melakukan akad jual beli dengan pembeli. Dengan antum semua insyaallah ta'ala, barang siapa yang ingin membeli rumah secara angsuran, maka barulah kita berani menerima booking fee atau menerima down payment. Sampai di sini dulu, karena kalau bedanya dengan yang biasa, itu berarti down payment atau booking fee itu diberikan kepada pemilik rumah yang lama atau penjual. Misalnya tadi down paymentnya adalah 30%. Kalau untuk tipe di atas 70, ini sudah ke teknis ya. Untuk tipe di atas 70 itu 30%. Mulai dari 70 ke bawah itu bisa 20%. Tapi seperti tadi nasihat dari Ustadz, bahwa kalau memang punya down payment yang banyak, alhamdulillah prakteknya sudah ada beberapa ikhwan yang demikian. Karena dia mampu memiliki down payment yang lebih besar daripada 30%, dia bayar lebih daripada 30% supaya nanti sisa hutangnya kecil. Dan setelah dia memberikan booking fee atau down payment, di sini juga masih ada hiar syarat. Harganya juga sudah jelas. Jadi BMB membeli harganya sudah jelas, lalu ke pihak pembeli juga harganya sudah jelas. Yang namanya harga jelas adalah harganya satu. Harganya satu, total harga jual. Yang kedua, jangka waktunya jelas, misalnya 15 tahun. Jadi alhamdulillah kita bisa mencapai 15 tahun. Tentu saja ada syarat usia. Yang ketiga adalah jelas jumlah angsuran dan kapan jatuh temponya. Setiap bulan tanggal berapa jatuh temponya jelas. Bedanya dengan yang biasa kaum muslimin sekarang lakukan adalah membayar down payment booking fee kepada penjual atau developer sehingga sisanya adalah hutang. Seperti tadi dijelaskan oleh Ustaz. Sisanya hutang dibawa ke lembaga keuangan, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Kalau hutang jelas tidak boleh bertambah. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua pinjaman yang menambah manfaat maka adalah riba. Tapi kalau tadi BMB adalah telah memiliki, sehingga kita adalah melakukan jual beli. Jadi secara matematis mungkin mirip, walaupun nanti telah insyaallah ta'ala akan dibuktikan bahwa secara matematis pun akan berubah, bahkan merubah seluruh dunia. Kalau kita terus memakai riba, maka akan kehancuranlah dunia, sebagaimana janji Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi itu yang pertama tadi. Bedanya di sana, ketika dengan BMB ada rumah yang diinginkan dibeli oleh ikhwani fillah, maka jangan beri down payment dulu ke rumah tersebut.
atau rumah yang telah disediakan oleh BMB, silakan pilih. Setelah itu, karena apa? Karena kalau sudah diberikan DP atau booking fee berarti sebenarnya telah terjadi akad. Telah terjadi akad. Karena rukunnya akad itu kan yang satu adalah ada penjual dan pembeli, yang kedua ada harga dan barang, yang ketiga adalah ijab dan qabul. Berarti sudah terjadi ijab dan qabul. Lalu harga ini satu. Dan harga satu ini benar-benar tidak ada di akadnya nanti denda. Ya, satu ini kan karena Rasulullah SAW bersabda, nah Rasulullah SAW hadisnya an baitani fi bai'ah. Rasulullah SAW melarang dua harga dalam satu transaksi. Dalam satu akad dilarang dua harga. Sehingga kalau pada saat terjadi transaksi, terjadi akad sebelum menerima booking fee atau down payment, berarti sudah jelas harganya dan tidak boleh ada harga kedua. Misalnya kalau terlambat membayar, maka dikenakan denda 0,069% per hari, misalnya seperti itu. Nah, ini di BMB alhamdulillah telah bekerja sama dengan mitra sehingga tidak ada denda, dan kami pun tidak membuat akadnya karena memang tidak ada. Tapi di samping itu kami pun tidak membuat akad potongan karena ini kan jual beli, sudah jelas harganya segini. Misalnya harganya rumah 400 juta, kami jual harganya, kami ingin margin selama 15 tahun 500 juta, sehingga total harga 900 juta. Jadi jelas harganya adalah 900 juta dibagi 15 dikali 12 bulan. Jadi dibagi 180 bulan. Jadi itulah yang kami lakukan. Sedangkan kalau yang biasa kaum muslimin saat ini lakukan bersama lembaga keuangan lainnya adalah mereka berarti kaum muslimin saat itu membawa hutangnya kepada lembaga keuangan, tapi mereka mengatakan juga ini jual beli dan mereka bilang ini margin. Jadi nama sama, tapi hukumnya jauh berbeda. Karena tadi kita telah memiliki. Dan berikutnya, setelah harga satu dan lain sebagainya, masih ada khiyar syarat. Di dalam prakteknya, memang kami masih memerlukan evaluasi terhadap kemampuan membayar dari nasabah. Kemampuan membayarnya bagaimana? Dievaluasi. Misalnya dia punya penghasilan 5 juta rupiah. Punya penghasilan 5 juta rupiah, itu debt service ratio-nya adalah hanya 40%. Artinya dia hanya boleh mencicil dengan angsuran 40% dari penghasilannya. Berarti hanya 2 juta rupiah. Dengan harga 2 juta rupiah itu, nanti juga bisa lihat di simulasi. Simulasinya di dalam website kami, angsuransyari.com. Itu bisa di sana dilihat, bisa dimasukkan angka 2 juta, dapat rumah yang harga berapa kira-kira. Ya, kalau down payment-nya 30%, kalau down payment-nya 20%. Nah, kira-kira itu 150 juta lah ya. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi harga yang satu ini pun telah tidak akan ada denda dan tidak juga diperjanjikan potongan. Walaupun potongan itu dibolehkan. Insya Allah nanti silakan ditanya ke Ustadz. Tapi tidak boleh diakadkan. Karena kalau diakadkan berarti kembali lagi ada dua harga, berarti harga masih mengambang. Dan kami mengevaluasinya itu dengan khiyar syarat. Kalau tidak jadi atau ternyata tidak lulus karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah kami sampaikan, maka bisa batal. Ya, uang akan dikembalikan. Down payment akan dikembalikan dikurangi dengan booking fee. Misalnya kalau 30% dari 100 juta, down paymentnya berarti 330 juta.
Booking fee-nya cuma 5 juta. Booking fee-nya nih 5 juta ini angus. Ya, karena pada saat selama masa khiyar syarat berarti kami tidak bisa menjual rumah tersebut. Sampai di sini berarti belum terjadi akad kredit, belum terjadi akad jual beli yang final karena masih dievaluasi. Ternyata lulus, walaupun prosesnya mungkin kalau seluruh dokumen telah diserahkan kepada kami dan penuh sebagaimana ada di website kami atau sekarang sudah dibagikan syarat-syarat dokumennya, tidak terlalu banyak. Kalau itu telah lulus, maka ternyata dia tidak lulus, selesai, berarti tidak jadi. Tapi kalau lulus, kira-kira kalau sudah lengkap itu sampai 2 minggu sudah selesai. 2 minggu sudah selesai. Sehingga bisalah terjadi akad jual beli dengan angsuran. Sedangkan teknisnya, ya, teknisnya yang pertama tentu saja isi dulu formulirnya, lalu dokumen-dokumennya dikumpulkan, lalu sampaikan. Ini baru sifatnya janji beli, belum akad jual beli. Lalu kita sama-sama mencari rumahnya atau menggunakan rumah yang ada. Setelah itu rumah ini kalau memang sangat diinginkan, kami akan melakukan akad jual beli. Tapi tentu saja supaya kami juga tahu bahwa antum adalah orang yang serius ingin membeli rumah, maka dibolehkan kami meminta jaminan kalau terjadi jaminan keseriusan atau hamisul jiddiyah, ya. Itu jaminan keseriusan ini tidak kami ambil. Kalau akibat daripada antum tidak jadi beli, lalu kami ada kerugian, ini bisa dipotong dari sini. Misalnya ternyata nggak jadi, uang muka kami kembalikan, lalu berbagai kerugian lainnya, ternyata rumahnya dijual harganya sedikit lebih rendah akibat daripada antum juga harus segera meminta uangnya dan lain sebagainya, berbagai persoalan, sehingga ini bisa dipotong dari jaminan keseriusan. Tapi di sini belum terjadi akad jual beli atau bukan yang dimaksud adalah uang muka atau booking fee, karena pada saat itu kami belum memiliki barang. Nah, ketika yang pertama sudah selesai, dokumen-dokumen telah dikumpulkan, kami evaluasi. Setelah dievaluasi, dan tadi kami sudah melakukan akad jual beli, setelah dievaluasi, ternyata nasabah kaum muslimin ini mampu untuk membayarnya. Pada saat mampu untuk mencicilnya, maka kami pun memberikanlah penawaran final harga jual. Harga jual seperti tadi, harga beli kami berapa, kami sampaikan, keuntungan yang kami harapkan selama 10 tahun atau 15 tahun berapa, sehingga total harga jual berapa. Di luar biaya-biaya untuk pihak ketiga yang ditentukan oleh negara. Ini uangnya tidak masuk kepada kami sama sekali, kayak biaya notaris, biaya pajak, biaya asuransi. Nanti bagaimana biaya asuransi, silakan kalau antum ada pertanyaan. Bagaimana kalau asuransi ini kita bukan sengaja membeli asuransi, membeli rumah karena harus angsurannya itu ada dari pihak asuransi. Jadi ini mutabi, dia hanya pengikut, ya. Bagaimana nanti hukumnya silakan dipertanyakan. Lalu setelah itu barulah diadakan akad jual beli. Akad jual beli, dan setelah akad jual beli, maka antum telah berhak atas rumah tersebut karena telah sesuai dengan akad kita di mana antum telah pemiliknya. Karena pada saat booking fee dan down payment itu, khiyar syarat pun sudah selesai, antum berarti telah memiliki rumah tersebut. Jadi rumah tersebut sudah dimiliki. Tapi rumah tersebut dijaminkan ke BMB. Jadi rumah tersebut dijaminkan ke BMB. Nah, sehingga kami memang tidak memberikan denda. Tapi kalau terlambat membayar sampai 3 bulan berturut-turut,
maka di akadnya akan dicantumkan jatuh tempo tunai 1 hari setelah 3 bulan keterlambatan, dan berarti rumah tersebut sudah bisa untuk dijual, bukan dimiliki oleh BMB, tapi dijual. Kalau berlebih harganya berlebih dijual daripada hutang antum, maka selebihnya akan dikembalikan. Kalau kurang berarti antum masih berhutang. Tentu saja nanti akan dihitung juga dengan berbagai kebijakan-kebijakan, misalnya kalau memungkinkan ada potongan dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibuat pernyataannya, dibuat akadnya, sehingga pada saat antum terlambat 3 bulan berturut-turut, maka akan dijual bersama. Tapi itu pun insya Allah ta'ala nanti masih bisa dimusyawarahkan untuk bagaimana dilakukan akad jual beli kembali. Dan berikutnya adalah tentu saja kami mengingatkan, kalau nanti antum sudah jadi jual beli lalu mendapatkan aksuran, seperti nasihat Ustaz tadi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulm. Orang yang mampu membayar berarti dia adalah zalim. Ya, yuhillu uqubatahu wa irdahu. Maka telah dihalalkan baginya untuk dikenakan hukuman dan dicemarkan nama baiknya. Inilah jamaah rahimakumullah yang alhamdulillah telah kami susun, insyaallah taala dapat membantu kaum muslimin umumnya untuk benar-benar bisa membeli rumah atau membeli kendaraan atau membeli lainnya mengenai dengan cara yang syar'i. Dan khusus untuk rumah ini memang sebagaimana tadi nasihat dan para ulama pun menasihati kita agar sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Kalau dibilang mewah tentu saja berbeda antara rumah harga di Bintaro misalnya dengan luasannya 70 bisa lebih dari 1 miliar. Tapi mungkin lebih ke dalam rumahnya bisa lebih murah, bisa 150 juta atau sampai 350 juta atau 450 juta. Ini berbeda-beda, ini sangat relatif, sesuaikan dengan kemampuan kita untuk mencicil. Tapi itu pun akan dinilai oleh kami, dievaluasi segala sesuatunya agar insya Allah kedepannya semuanya lancar, benar-benar memiliki rumah, tapi sesuai dengan apa yang tidak mengalami hal-hal kemacetan untuk membayarnya kembali. Dan berikutnya, setelah akad ini semua, atau kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara penjualannya dan lain sebagainya, atau syariatnya, karena hari ini mungkin kita lupa lagi, silahkan buka website kami www.angsuransyari.com dan kirimkan ke emailnya. Jadi supaya nggak banyak nanti korespondensi atau pertanyaan di dalam handphone dan lain sebagainya, mendingan kirim email. Emailnya www.layanan-ruas@bmtbintaro.com. Ada ya? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan ya. Angsuransyari.com. Nanti juga ada di sana alamat emailnya. Alamat emailnya. Dan alhamdulillah kemampuan kami untuk per orang saat ini mulai dari harga rumah sekitar 150 juta sampai harga rumah 5 miliar. Maksudnya kalau keluarganya banyak bisa 5 miliar juga insya Allah kami siapkan untuk segala sesuatunya selama memang mampu untuk membayarnya kembali. Jadi nilainya adalah sekitar 150 juta sampai 5 miliar. Kalau untuk mobil tidak ada batasan, yang jelas kami tidak melayani untuk beli mobil mewah. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah khusus untuk mobil-mobil atau motor itu atau modal kerja yang benar-benar kami belikan lalu nanti dicicil, itu bisa sampai 50 juta rupiah, baru bisa sampai 50 juta rupiah. Insya Allah ta'ala mendatang bisa lebih besar lagi, sehingga
kaum muslimin yang ingin berusaha lalu tidak mampu untuk membeli tunai barang-barangnya, bisa kami belikan lalu dicicil 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun atau 3 tahun paling maksimum. Demikianlah ikhwah fillah rahimani rahimakumullah. Dan kita bisa lihat sekarang websitenya boleh dibuka, kliknya. Ya, ini websitenya. Ini ada kajian akad jual beli rumah tanggal 31 Maret. Belum ya? Iya. Sambil menunggu itu, bahwa kami pun sedang memproses bekerja sama dengan para investor lainnya agar kita juga bisa membuat perumahan yang satu komplek perumahan, sehingga diharapkan para ikhwah fillah bisa di dalam komplek tersebut bersama-sama sesuai dengan teman-teman yang diinginkan, teman-teman yang soleh insyaallah ta'ala. Tapi kami sedang masih dalam proses akad insyaallah ta'ala dengan pihak investor. Terus selain investor, untuk pengadaan tanahnya juga kami sedang proses untuk dengan bagian pembangunan perumahannya. Jadi ada lagi investor tanah, kami pisahkan, ada lagi investor untuk membangun rumahnya. Sudah ada tanah, lalu ada kawan-kawan kita ini, kaum muslimin di Indonesia ini juga yang bersama-sama bekerja sama untuk membangun perumahan tersebut. Jadi mereka yang bangun bekerja sama dengan BMB. Setelah itu kami jual, maka kami pun memberikan kredit pemilikan rumahnya untuk masa 15 tahun insyaallah ta'ala sesuai dengan syar'i. Kalau ada hal-hal yang ternyata masih tidak sesuai dengan syar'i, insyaallah ta'ala kami pun siap untuk merubahnya. Dan kita semua insyaallah ta'ala siap untuk merubahnya, kita sesuaikan. Karena namanya manusia, terkadang kita khilaf, terkadang mitra kami sudah terbiasa dengan hal-hal yang selama ini mereka belum biasa dengan kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah biasa dengan kebiasaan mereka yang lama, sehingga terkadang kata-katanya pun lupa tercoret oleh mereka. Ya, sehingga kami minta kembali supaya ini diulang untuk ditandatangan kembali agar sah akad ini sesuai dengan syar'i. Wallahu alam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Kita ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan, sampai nanti mungkin 15-20 menit menjelang sholat maghrib. Masya Allah.